Ya, saudara, kami sambung lagi perbincangan kami mengenai adanya wacana MUI ingin berperan di dalam DPR RI. Tadi dikatakan ada bagian-bagian fungsi DPR RI yang dianggap kurang mewakili apa yang selama ini diperjuangkan oleh MUI untuk melindungi umat Islam. Saya langsung ke Maman Imanul Haq. Pak Maman, berkaitan dengan bahwa DPR RI masih ada ya sedikit dianggap kurang dalam mengawal isu-isu untuk umat Islam, bagaimana? Ya, saya tentu sangat gembira ada elemen masyarakat termasuk ormas seperti MUI yang ingin menguatkan kembali DPR RI. Karena DPR RI memang seharusnya dikuatkan, dikritik, dan diberikan masukan sehingga menjadi lembaga yang mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik di masyarakat. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kita pun ingin bahwa yang menguatkan itu pun sudah kuat. Saya di Komisi 8 dan sebagai Kapolri Partai Kebangkitan Bangsa selalu mengusulkan untuk penguatan MUI. Baik dari sisi budgeting dan juga transparansi. Kita ingin bertanya sebenarnya Majelis Ulama Indonesia itu isinya ulama semua nggak ya? Jangan-jangan mereka ada yang ulama seperti Kiai Ma'ruf Amin, Pak Zainul Tauhid. Tetapi ada orang yang bukan ulama, tetapi karena merasa MUI dia tiba-tiba seperti ulama gitu. Dan akhirnya tidak pernah menggarisbawahi perjuangan MUI yang mendasar, yaitu gerakan moral. Membuat Indonesia ini lebih baik, berintegritas, dan juga partai-partai politiknya. Termasuk kalimat Indonesia dalam MUI. Kalau ada Indonesia, mau tidak mau MUI harus menghargai Kebinekaan Tunggal Ikaan. Singkatan MUI Majelis Ulama Indonesia maksudnya Pak Maman ya? Oke. Iya, MUI. Saya ingat Gus Dur ketika MUI melarang pluralisme, dengan perspektif dan definisi dia sendiri, tanpa memahami kebinekaan. Kata Gus Dur, itu tolong Kang Maman, kalau memang MUI tidak mau menerima kebinekaan, I-nya diganti aja, I-nya dibuang aja. Saya bilang nggak bisa Pak. Kenapa? Karena kalau MUI dibuang I-nya, dia harus bayar ke Manchester United. Nah, intinya adalah kami di DPR tentu sangat-sangat berterima kasih. Ada wacana MUI ikut mengawal. Tetapi tentu bukan menjadi fraksi, kalaupun menjadi kaukus, seperti yang katakan Mas Bastian, itu betul bahwa kaukus, saya masuk di beberapa kaukus misalnya, dan kita menginisiasi ada kaukus perempuan, ada kaukus Pancasila, ada kaukus macam-macam, tetapi tolong konsepnya yang betul-betul baik. Saya tidak ingin orang yang ingin mengkritisi DPR ternyata tidak beda dengan DPR yang dikritisinya. Oke, tahan dulu sebentar di MUI situ. misalnya, kalau kita nanya, sampai sejauh mana MUI punya transparansi keuangan dan sebagainya. Itu perlu dibuka juga. Oke, tahan dulu di situ, Pak Maman. Nah, saya ingin langsung dikomentari oleh Pak Zainud. Karena ini pertanyaan yang juga mewakili publik. Banyak sekali yang kemudian bertanya kaitannya dengan Pilkada DKI kemarin, MUI ini, Pak Zainud. Bahwa ada yang harus diperbaiki juga di dalam MUI. Ya, saya kira di era demokrasi seperti sekarang ini sah-sah saja ya bahwa keterlibatan masyarakat, keterlibatan publik untuk melakukan partisipasi ya, baik di bidang politik maupun di bidang yang lain. Termasuk peran MUI di dalam memberikan kontribusi di dalam partisipasinya, pengawasannya terhadap DPR. Ya, terkait dengan Pilkada DKI, saya kira MUI tidak pernah melibatkan diri di dalam proses politik itu. Ya, MUI tidak pernah masuk dalam wilayah politik. Kalau misalnya kemudian ada tuduhan MUI masuk wilayah politik, sebenarnya itu tuduhan yang sangat salah. Itu adalah fitnah yang sangat besar. MUI mengeluarkan fatwa keagamaan atau pendapat keagamaan itu murni pendapat fatwa, bukan masuk pada wilayah politik. Ya, begitu. artinya begini, tadi saya mencoba menangkap apa yang ingin disampaikan Pak Maman, karena Anda dua-duanya sama-sama anggota DPR RI, bahwa kalau DPR RI tentu merespon positif apapun masukan dari masyarakat atau organisasi seperti MUI. Masalahnya MUI-nya ini apa semuanya adalah ulama begitu atau bagaimana dan segala macam sehingga kemudian semuanya bisa berkontribusi positif bagi Indonesia. Jadi begini yang juga harus diluruskan, MUI itu adalah wadah ulama, cendekiawan dan juga zu'ama. Ada 3 komponen di dalamnya, yaitu wadah musyawarah ulama,
zu'ama dan cendekiawan muslim. Kalau dikatakan ulama semuanya, saya kira tidak. Ada juga di situ zu'ama, ada juga di situ cendekiawan muslim yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, fungsi keulamaan lebih ditekankan pada pembuatan atau fatwa yang memang memiliki penguatan bagaimana merumuskan kemudian menetapkan sebuah pendapat fatwa keagamaan. Sedangkan fungsi-fungsi yang lain misalnya ada fungsi hukum, ada fungsi penelitian, ada fungsi pendidikan, itu harus ditangani oleh ahlinya. Ya, itu berjalan begitu ya. Iya. Kalau saya menempatkan Anda sebagai sama seperti misalnya organisasi yang lain misalnya, itu juga tidak semuanya ulama misalnya begitu. Ada juga yang tidak ulama. Oke. Pak Maman, berkaitan dengan keinginan bahwa MUI, di mana Pak Zainud ini mewakili MUI sebagai wakil ketuanya salah satu, apa yang kemudian harus dilakukan MUI agar kaukus ini bisa terjadi? Atau perlahan tapi pasti, apa yang MUI bisa kontribusi positif kepada DPR RI? Apa langkah-langkahnya agar niat baik ini juga bisa diterima dengan baik pula oleh DPR RI? Selain yang tadi sudah Anda tanyakan, Pak Maman. Iya, poin pertama niatnya dulu. Niatnya MUI untuk masuk misalnya menjadi kaukus atau apapun karena fraksi itu tidak mungkin, itu harus diluruskan dulu. Niatnya harus betul-betul menjadikan DPR menjadi lembaga yang lebih baik, lebih transparan, bisa membuka, dan lain sebagainya. Itu niatnya. Yang kedua, tentu mekanisme memberikan masukan ke DPR itu sangat terbuka. Tetapi yang harus digarisbawahi juga pemahaman publik terhadap MUI. MUI itu bukan lembaga resmi pemerintah yang hanya boleh memberikan keputusan tunggal. MUI itu sama dengan NU, sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Persis, ormas biasa. Yang artinya kalau fatwa MUI dikeluarkan, kita bisa mencari fatwa yang lain. Public opinion, second public opinion. Seperti misalnya MUI bilang A, kita bisa nyari di NU, di Muhammadiyah yang bilang B atau C. Nah yang ketiga, perlu juga dikuatkan institusi MUI. Kalau MUI ingin punya integritas, buka seluruh pengeluaran keuangannya. Buka juga produk-produk fatwanya. Dan kita dorong fatwa MUI lebih kepada fatwa-fatwa yang menyentuh. Jangan fatwa yang kira-kira bulak-balik nggak jelas. Bikin dong fatwa bahwa korupsi hukumannya mati. Bilang dong bahwa membuang sampah sembarangan ini dalam agamanya. Jadi saya ingin menekankan bahwa kritik terhadap DPR harus dilakukan oleh ormas, individu, elemen masyarakat yang memang punya integritas juga gitu. Jangan diniati oleh motif-motif yang nggak jelas. Kita akan menunggu MUI soal transparansi keuangannya. Kita ingin audit yang jelas. Kita ingin tahu bagaimana lisensi soal halal haram. Saya baru pulang dengan Pak Fahri Hamzah ke Belgia. Tiba-tiba saya terkejut karena ada satu perusahaan Jepang yang ingin mendapat lisensi halal. Tiba-tiba dia bilang aneh MUI itu. Kita percaya untuk mendapat lisensi halal, tapi ternyata saya masuk duluan, yang pertama dapat sertifikat halal justru orang yang baru. Saya bilang, kenapa ada apa? Ya ujung-ujungnya pasti duit lah Pak Maman. Nah itu kan kritik orang di luar negeri, sampai saya dengan Pak Fahri bingung juga. Nah ini kita akan kuatkan. Jadi kalau MUI ingin memperkuat DPR, tentu kami di DPR pun ingin memperkuat MUI. Kita akan support budgetingnya, dananya yang kuat. Kita ingin juga melihat integritas anggota-anggotanya juga. Jangan-jangan ada orang yang nggak bisa baca Quran jadi anggota MUI, lalu mengatasnamakan MUI. Termasuk ada orang yang nggak ngerti politik, jadi wakil ketua MUI, yang menyebutkan MUI akan jadi praksi. Kan aneh banget. Seperti itu. Kalau saya percaya lah, Pak Zainud Tauhid, sahabat saya, sama dan sebagainya, tahu persis sebenarnya pergolakan di MUI itu sendiri. Tetapi pada intinya, saya menyambut gembira kalau MUI atau ormas manapun, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan sebagainya, termasuk elemen masyarakat untuk menguatkan DPR. Termasuk apa perlu DPR hari ini membuat angket untuk mengoreksi DPR itu sendiri terhadap keputusan-keputusan politiknya. Dan itu menarik. Dorongan-dorongan itu yang kita harapkan. Saya dengan Pak Zainud Tauhid di Mahkamah Kehormatan DPR, sering diskusi bagaimana kita ingin menjadi DPR yang dicintai rakyat. Salah satunya memberikan akses kepada masyarakat termasuk MUI untuk terus mengkritik kita dan memberikan
sebuah masukan yang solutif. Ya. Sekali lagi, jangan gunakan MUI atau siapapun untuk kepentingan-kepentingan politis. Perebutan-perebutan di 2019. MUI akan hancur bila niatnya nawaitunya sudah salah. MUI harus punya integritas, transparan dalam keuangan, dan melahirkan produk fatwa yang betul-betul menyejukkan, menguatkan Indonesia, menguatkan Pancasila, menguatkan kembali keutuhan kita sebagai bangsa, bukan menjadi bagian suara bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia. Baik, Pak Maman, tahan dulu sebentar. Nah, berkaitan dengan ini, saya meyakini Pak Zainud sebagai Wakil Ketua MUI menerima masukan ini. Tapi ditahan dulu sebentar. Bang Sebastian Salang, bahwa kemudian Pak Maman sebagai wakil kita di DPR RI menyatakan ini, kita menyambut baik. Di lain pihak, DPR seperti juga MUI banyak juga mendapatkan kritikan yang sama sebetulnya dan diharapkan terus berbenah. Anda melihat ini bagaimana untuk MUI dan juga DPR RI? Ya, jadi begini. MUI ini kan suatu organisasi yang punya karakter khusus. Ya. Dia berbeda dengan organisasi yang lain. Dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa MUI ini betul-betul menjadi wadah nilai, penjaga moral. Ya. Karena itu menurut saya mestinya MUI ini mengambil jarak yang cukup jauh dengan elemen-elemen politik yang ada justru mengambil jarak, sekitarnya. jangan masuk Justru ke dalamnya. jarak. Dengan demikian, ketika MUI mengambil keputusan yang diambil itu berdasarkan pertimbangannya betul-betul bening, betul-betul jernih, dan pertimbangan-pertimbangan moral yang dikeluarkan oleh MUI itu memang bisa mewadahi, bisa memberikan keteduhan bagi semua elemen bangsa karena dia memang lahir memang untuk itu gitu. Nah, kalau MUI sebagai sebuah organisasi yang punya karakter khusus gitu, lalu tidak mengambil jarak dengan elemen-elemen yang lain, bisa terjadi nanti kontaminasi. Oke. Ya, bahkan nanti akan keluar bahkan juga. MUI bisa terseret ke urusan politik, bahkan dia bisa terjebak dalam urusan politik praktis. Nah, ini yang menurut saya memang penting sekali menjadi pertimbangan bagi MUI. Nah, apa yang dikatakan Pak Maman tadi, itu memang karena MUI ini wadah nilai, dia menjadi penjaga moral, maka integritas organisasi ini menjadi sangat penting. Ya. Karena bagaimanapun, fatwa yang dikeluarkan itu akan punya efek dan efektif dijalankan apabila lembaga ini mendapatkan trust gitu dari publik yang tinggi. Tapi sebaliknya, kalau trust publik itu rendah kepada lembaga ini, maka kemudian fatwa itu hanya sekedar suara yang keluar yang tidak punya makna apa-apa. Ya. Dan ini tentu menjadi tantangan dan menjadi pertimbangan bagi MUI menurut saya. Ya. Oke, Pak Zainud, singkat saja, ini Ya. bagian akhir. Oke. Komentar Anda, ada 2 masukan dari DPR RI Baik. dan juga Formapi. Yang pertama harus kami klarifikasi bahwa ada tuduhan fatwa MUI itu dianggap merusak kebinekaan. Ini tidak benar. Bahwa fatwa MUI itu selalu mengedepankan nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebersamaan keindonesiaan dan menjaga NKRI. Itu bisa dibuktikan ya. Tidak ada satu fatwa yang justru menganjurkan merusak nilai-nilai kebinekaan itu. Ya. Ya, jangan dianggap kebinekaan itu adalah menyamakan keseluruhan. Ya. Bangsa Indonesia ini plural, bangsa Indonesia ini majemuk. Kita semuanya harus menjaga, menghormati ya nilai-nilai yang selama ini dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia ini juga harus dihargai, harus dijaga ya nilai-nilai atau hak asasi yang ada dimiliki oleh umat Islam itu sendiri. Yang kedua terkait dengan masalah keuangan yang selama ini dikelola oleh MUI, silakan siapapun boleh melakukan audit ya. Kami selama ini dilakukan audit baik eksternal maupun internal yang itu secara rutin dilakukan. Ya, kami mengajak Pak Maman silakan datang ke MUI, mari kita diskusi, mari kita lihat, silakan Anda buka ya
fatwa-fatwa MUI maupun juga keuangan MUI silakan dilihat secara transparan. Ya, apapun terkait dengan kemudian MUI harus menjauhkan diri dari kepentingan politik, kami meyakinkan bahwa MUI tidak akan masuk kepada wilayah politik praktis. Ya. Bahwa MUI ingin memberikan kontribusi kepada kebijakan-kebijakan pengambilan keputusan itu demi kemaslahatan bangsa dan negara dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, Saya kira itu. mudah-mudahan Terima ini kasih. semua niatnya seperti Ya. itu. Dan pagi hari ini saya berharap juga MUI seperti biasa menerima banyak masukan, bahkan dari DPR RI dan juga Formapi. Jadi saya terima kasih untuk Pak Imanul Haq yang sudah bergabung dari Komisi 8, Pak Maman Imanul Haq. Terima kasih Pak Maman. Kita ketemu lagi lain waktu. Dan kemudian juga Bang Sebastian Salang dari Formapi, Pak Zainud Tauhid juga terima kasih dari MUI. Dan itulah perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini yang mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kita semua dengan wacana-wacana yang terjadi di tengah kita.